Pemirsa Bincang Sehati, masih banyak orang yang memilih untuk tidak membicarakan mengenai kesehatan organ intim. Padahal, organ ini bisa berkontribusi pada kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Setiap orang, baik yang sudah menikah maupun belum, harus menjaga kesehatan organ ini. Jadi cara perawatan yang khusus itu sebenarnya tidak ada. Kalau pada wanita itu dengan membersihkan setiap buang air besar, buang air kecil, dengan menggunakan sabun yang halus, misalnya sabun yang berpelembab atau sabun bayi saja, itu biasanya sudah cukup. Apabila dia senang menggunakan panty liner karena khawatir basah, disarankan untuk selalu mengganti panty liner setiap kali habis buang air besar atau buang air kecil. Sementara kalau pada laki-laki sih nggak ada hal yang khusus, karena laki-laki cenderung kering ya. Tidak terbuka dari vagina begitu kan, tidak ada seperti itu, kecuali apabila sang pria ini bekerja misalnya dari pagi sampai sore sehingga lembab, jadi keringat banyak. Memang disarankan kalau seperti itu ya ganti celana dalam. Bila tidak merawat kebersihan organ intim, berbagai infeksi atau penyakit dapat hinggap pada kita, mulai dari infeksi jamur hingga penyakit menular seksual atau PMS. Kebanyakan infeksi jamur dapat disembuhkan dengan obat yang dijual bebas, sedangkan PMS memerlukan lebih banyak tahap penyembuhan seperti konsumsi antibiotik dan konsultasi rutin ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali, saya Melisa Gandasari selama 1 jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehati. Iya pemirsa, tadi seperti dilihat di tayangan awal ya, mungkin banyak dari Anda dan banyak orang nih suka enggan atau malu kalau berbicara mengenai kesehatan organ intim. Nah hal ini bisa berdampak tidak baik ya tentunya, karena kan mungkin bisa menjadi meningkatkan mereka yang terkena infeksi jamur atau juga penyakit menular seksual. Karena malu untuk membicarakan, mungkin malah jadi kurang informasi dan juga kurang paham begitu ya, bagaimana sih gejalanya, lalu seperti apa nanti pengobatan dan penanganannya. Nah di episode Bincang Sehati kali ini kita membahas ya bagaimana sih menjaga kesehatan organ intim. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin telepon, Anda bisa telepon ke sini di 0212903244, atau kalau malu teleponnya Anda bisa kirim direct message di akun Instagram kami di @bincangSehati.itv. Langsung kita sapa dokter hari ini ya. Sudah hadir bersama dengan saya, Dr. Midi Haryani SPKK MM, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Pulau Mas. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dok? Baik. Terima kasih ya sudah hadir di DAI-TV ya dokter ya. Hari ini mau bicara mengenai hal-hal mungkin yang orang suka malu untuk bicarakan ya mengenai kesehatan organ intim. Padahal penting kan ya dokter ya. Iya betul. Kita bahas dulu ya dokter ya, organ intim ini kan di pria dan di wanita ada. Betul. Apa saja, lalu fungsinya seperti apa di tubuh dokter? Oke, jadi pada dasarnya sebenarnya organ intim atau kita sebutnya sebagai organ reproduksi, jelas yang pertama tujuannya adalah untuk alat reproduksi. Itu sudah jelas. Mungkin itu yang paling utama yang bisa kita bicarakan, bilang kalau kita membicarakan fungsi utama organ intim. Oke, karena memang untuk reproduksi begitu, tapi orang sering sebutnya itu organ intim begitu ya. Betul. Karena tertutup, biasanya punya laki-laki ada, perempuan juga ada kemudian. Ini perkembangan organ intim dari kecil sampai ke dewasa nih seperti apa dokter? Jadi kalau dari pada saat bayi dulu, bukan bayi malah embrio ya, baik laki-laki mau perempuan waktu itu belum kelihatan bentuk organnya, itu kemudian pelan-pelan akan tumbuh bentuknya. Awalnya sebenarnya perempuan semua, seperti perempuan semua. Setelah itu dengan perkembangan hormonal si bayi tersebut, apabila dia kromosomnya X, kemudian akan timbul akan berkembang menjadi skrotum, penis. Kalau yang perempuan menjadi vagina, kemudian
uterus. Gitu. Oke, makanya kalau di USG tuh 3 bulan, 4 bulan baru ketahuan gitu Ya ya, Dok, betul, ya. awalnya belum ketahuan karena semua masih sama. semuanya cewek gitu Iya. ya, nanti baru kelihatan. Saya bilang, wah ada monasnya katanya. Iya betul, Dokter bilang betul, gitu, betul. ini laki-laki biasanya Ya. gitu ya. Nanti kalau udah lahir, makin beranjak dewasa nih seperti apa perkembangannya, Dok? Ada perkembangan puberti, jadi pubertas itu masing-masing akan berbeda, dipengaruhi oleh hormonal. Ya. Salah satu tandanya tadi kalau pada perempuan rambut pubis misalnya, kemudian menstruasi, kemudian payudara itu tadi. Kalau pada laki-laki ya ada yang mimpi basah itu, kemudian skrotum, kemudian penis biasa berkembang dengan ukuran yang tentunya ada standarnya. Oke, karena ini kan memang organ reproduksi, hubungannya dengan hormonal. Jadi memang nanti sesuai umurnya, memang nanti kan usia-usia reproduksi di usia dewasa muda begitu ya, nanti memang berkembang sesuai dengan kebutuhannya karena memang organ intim ini untuk reproduksi itu. Betul, jadi tadi kematangannya ya. nanti kalau pada perempuan dia akan menghasilkan sel telur, pada pria dia akan menghasilkan sperma. Oke, sesuai dengan umurnya ketika saat itu lagi memang usia produktif atau reproduksi itu begitu ya. Nah, dokter, tadi dokter sempat sebutkan mengenai rambut pubis ya, dokter ya. Ini kalau di organ intim fungsinya untuk apa sih, dokter? Fungsi utama sebenarnya lebih ke arah bumper sih, maksudnya pelindung. Hanya itu saja untuk pelindung, kemudian dari gesekan, kemudian juga misalnya ada kotoran atau debu, nggak terlalu beda jauh dengan rambut kita sebenarnya. Oke, sama kayak di hidung kita kan ada rambut-rambut itu untuk saringan juga katanya gitu betul. ya. Berarti itu untuk menyaring juga kotoran-kotoran begitu ya, karena kan ini tadi intim untuk reproduksi, punya fungsi penting. Jangan sampai ada kotoran atau virus. Nah, kita mau ngomong nih, dokter ya. Apa sih gangguan di organ intim yang sering terjadi biasanya, dokter? Oke, jadi gangguan kita bicara mungkin perempuan yang agak lebih gampang karena lebih banyak keluhannya pada perempuan. Itu paling sering sebenarnya keputihan. Keputihan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama dia normal karena pengaruh hormonal, capek, stres fisik, psikis, jalan jauh misalnya. Yang satu lagi yang keputihan tidak normal. Nah ini yang banyak disebabkan salah satunya oleh bakteri, bisa oleh jamur, bisa oleh parasit. Gitu. Kalau di pria biasanya yang terjadi apa, dok? Kalau pada pria itu, kalau pada laki-laki biasanya ada yang kita sebut kulup. Kalau kita tarik itu ada kayak semacam putih-putih yang ada di kepala penis yang namanya spekma. Itu sebaiknya dibersihkan karena itu sebenarnya produksi dari kelenjar kita saja. Maka untuk perawatan laki-laki itu cenderung memang lebih mudah. Oke, baik. Nanti kita bahas lebih lanjut nih, dokter ya, karena kan ini ternyata kebersihan menjadi hal yang penting baik di pria maupun juga di wanita. Bagaimana sih membersihkannya? Lalu kalau di pria butuh disunat dari usia berapa sih begitu, dokter ya? Nanti kita jawab usai jeda ya, kita harus istirahat sebentar. Nah, pemirsa, kita akan masih ngobrol lanjut lagi nih mengenai menjaga kesehatan organ intim. Apabila Anda punya pertanyaan, kami tunggu ya. Anda bisa telepon di 021 290 32644, atau kalau Anda malu telepon ingin kirim direct message, ingin cerita lebih lengkap, Anda bisa kirim di akun Instagram kami di @bincangsehat.idtv. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di ITV. Anda kembali lagi di Bincang Sakti pemirsa. Hari ini kami mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana sih menjaga kesehatan organ intim. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung, ditunggu teleponnya di 021 290 32644, atau bisa juga kirim direct message di akun Instagram kami. Anda bisa lihat langsung ya di layar kaca Anda. Kita ngobrol lagi dengan Dr. Midi Haryani, SPKK MM, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Pulau Mas. Baik, dokter. Tadi kita ngobrol ya, dok ya, bagaimana di pria, di wanita ini ternyata menjaga kebersihan ini menjadi salah satu faktor yang penting ternyata ya. Di wanita ini karena mungkin lebih terbuka, jadi lebih sering kena masalah, atau kenapa sih itu, dokter? Karena daerahnya memang lebih terbuka sih, lebih lebar terbuka, kemudian lembab pula kan daerah situ, ditambah secara mekanisme memang vagina itu kan ada bakteri, ada jamur yang secara normal ada di situ, sehingga banyak gangguan seperti tadi misalnya hormonal, pemakaian KB, kemudian KB spiral misalnya, kemudian capek tadi, beresiko untuk meningkatkan suatu infeksi di situ. Infeksinya dari jamur berarti, dokter? Ya, biasanya begitu. Jamur, bakteri bisa, kemudian ya tadi virus sebenarnya juga ada yang herpes tadi. Oke, ada juga virus herpes. Ini berarti menjaga kebersihan di organ intim ini untuk wanita ini seperti apa dong, dokter? Pada dasarnya sebenarnya secara normal wanita itu
vagina itu punya mekanisme untuk membersihkan, di mana dia akan keluar sendiri untuk membersihkan pelan-pelan. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang khusus. Bisa jadi kita hanya cukup membersihkan secara biasa standar dengan air biasa. Kalau mau menggunakan sabun, boleh menggunakan sabun yang lembut saja, tidak perlu terlalu over sebenarnya. Oke, seperti tadi di tayangan awal dokter sempat ceritakan begitu ya. Cara membasuh ini kan jadi penting juga ya dokter ya. Harus dari depan ke belakang ya dokter ya. Betul. Kita sarankan begitu. Memang sebaiknya membasuh itu dari depan ke belakang, karena takut kalau dari belakang ke depan, salah satu yang masalah mungkin kalau kita di tempat umum dari belakang kan showernya ya itu ada yang tidak tahan karena kotoran dari belakang itu ke depan jadinya justru. Baik. Ini kalau tadi dari infeksi jamur, dari virus, ini selain dari kebersihan, peran antibodi kita berperan juga nggak dokter? Berperan juga. Jadi memang kayak seperti misalnya infeksi virus tadi, yang paling sering kan kalau daerah kemaluan, misalnya virus herpes misalnya, atau hepatitis juga kan bisa ada. Nah itu memang badan kita kan membentuk antibodi sebenarnya terhadap virus tersebut. Terhadap bakteri juga, contohnya sifilis tadi, itu juga bisa kita membentuk antibodi, dan antibodi itu yang kita detect sebagai tanda-tanda infeksinya. Baik. Nanti kita ngobrol tuh ya dokter, sempat sebutkan ada herpes, ada sifilis, nanti kita bahas satu-satu ya. Tapi tadi kita bahas di kebersihan dulu nih dokter. Tadi kalau di wanita kan pembasuhan, bagaimana tadi ganti pakaian dalam, penggunaan panty liners, tadi harus ada jeda waktunya, memang harus ganti begitu ya. Kalau di pria ini hubungannya biasanya dengan sirkumsisi atau sunat ya dokter ya. Biasanya di usia berapa harus sirkumsisi nih dokter? Sebenarnya tidak ada hal khusus di mana usia paling muda atau harus segera sunat. Karena bayi sekalipun kalau seandainya ternyata memang terjadi fimosis di mana kulupnya nggak bisa ditarik semuanya atau tertutup seterusnya, itu kan berisiko infeksi. Jadi berisiko ada peradangan di dalam. Karena itu kita sunat. Iya betul, karena harus sebaiknya dibersihkan. Jadi salah satu tujuan sunat dari segi kesehatan sebenarnya untuk supaya kulup bisa ditarik, itu bisa dibersihkan. Gitu. Jadi memang untuk kemudahan begitu ya, tapi nanti usianya berapa ya tergantung orang tuanya kesiapannya atau anaknya, mungkin ada kepercayaan agama apa, terserah dikembalikan ke orang tua masing-masing. Kembalikan kepada orang tua masing-masing, karena kalau dari segi kesehatan memang lebih ke arah kesehatan, dan memang ada satu jurnal yang bilang, bahwa resiko timbul infeksi jadi lebih berkurang kalau seandainya bisa dibuka dan dibersihkan. Baik, karena memang lebih mudah untuk membersihkannya. Begitu ya. Kita harus mengajarkan anak-anak kita nih untuk bisa membersihkan organ intimnya dari mulai usia berapa dokter? Tidak ada jurnal yang menyebutkan usia terbaik sebenarnya. Jadi secara psikologis juga sebenarnya tidak, jadi tergantung dari masing-masing orang. Tapi saya tetap menyarankan dari kecil anak itu sudah diajarkan. Contoh misalnya yang paling gampang, kalau anak ini masuk SD, belum tentu kan ibunya akan terus ada di situ. Iya, dia kan harus ke kamar mandi untuk membersihkan, itu harus diajarkan supaya jangan sembarangan atau dia tidak mau membersihkan, karena pasien banyak yang seperti itu. Banyak kejadian dokter. Jadi karena ibunya nggak ada, jadi dia bersihin sendiri, akhirnya nggak bersih, nangislah anaknya karena ternyata kemudian sakit, karena masalah personal hygiene aja sih. Baik, jadi berarti di anak-anak infeksi jamur, bakteri ini bisa terjadi? Ada, bisa, betul. Biasanya gejalanya yang timbul seperti apa sih dok? Nyeri anaknya, karena gatel kan digaruk terus, akhirnya lecet, merah, begitu. Itu baik jamur, baik virus seperti itu gejalanya? Kalau virus memang beda. Beda lagi. Ini biasanya yang infeksi jamur atau bakteri aja. Jadi ada flek gitu kan di celananya biasanya kan. Itu memang dari kebersihan berarti ya faktor yang paling tinggi dokter ya. Kalau di anak-anak pria biasanya ada masalah juga nggak sih dokter? Karena sebenarnya kan relatif tadi lebih mudah. Lebih mudah sih sebenarnya. Kalau anak laki-laki paling keringat, jadi jamur itu yang lebih sering. Kemudian ada kutu sih. Kutu dia bisa ya? Kutu. Atau digigit serangga di ujungnya, sehingga dia bengkak di ujung penis, sehingga dia nggak bisa buang air kecil. Kejerat oleh itu resleting celana. Sering juga terjadi. Iya, itu sering terjadi juga. Baik. Jadi memang dari kecil memang pendidikan seksual ini kan juga jadi penting ya, kita harus kasih tahu betul itu penis, ini vagina, bagaimana cara membersihkannya supaya mereka juga jangan jadi malu, jangan jadi enggan, nanti malah jadi nggak bersih, bisa jadi timbul penyakit-penyakit yang tidak diinginkan ya. Dari lebih ke arah kebersihannya harus kita ajarkan. Baik dokter, kita masuk ke yang tadi ya dok ya, dokter sempat sebut soal sifilis, soal herpes ini masuknya ke penyakit menular seksual. Betul. Dokter ya. Ini ada apa aja sih dokter yang masuk ke PMS ini? Penyakit menular seksual itu artinya penyakit-penyakit yang didapat oleh si pasien akibat hubungan seksual. Pertama bisa oleh bakteri, contoh paling sering adalah kencing nanah.
atau GO ya. Kemudian yang sifilis juga, itu juga bakteri. Dua-dua itu yang penting. Kemudian kalau jamur biasanya candidiasis gitu. Kemudian yang ketiga oleh parasit itu trichomoniasis yang paling sering. Agak lebih jarang trichomoniasis. Kemudian yang keempat virus. Nah, ini yang suka orang salah adalah virusnya biasanya virus herpes genital, bukan herpes zoster. Ya, cacar ular orang tahu. Cacar ular, betul, beda. Namanya sama-sama herpes, begitu. Tapi kalau yang herpes yang penyakit menular seksual di genital dan bisa di area mulut. Ya, betul, di area mulut. Dia terbagi atas herpes virus simplex virus 1, tipe 1 dan tipe 2. Tipe oral atau tipe genital kita bilang. Baik, tapi itu sama-sama virus herpes, yang satu cacar, yang satu penyakit menular seksual. Ya, satu keluarga soalnya. Tapi orang kadang-kadang gitu ya, dibilang penyakit herpes nih udah suka malu gitu ya. Iya, karena belum tentu yang itu juga sih. Herpes ya penyakit menular seksual. Nanti kita bahas satu-satu lagi dok ya, karena kan ada banyak ya, tentu ada jamur, dari bakteri, ini pure dari penyakit menular seksual, lalu dari aktivitas berganti-ganti pasangan atau apa sih, nanti kita bahas lebih lengkap ya dok ya. Tapi harus jeda sebentar nih, bagi pemirsa mungkin yang punya pertanyaan juga masih ditunggu teleponnya di 0212903064 atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita jeda lagi sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Kami masih membahas seputar menjaga kesehatan organ intim. Apabila Anda masih punya pertanyaan, masih ditunggu di 0212903264 atau di akun Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Nanti pertanyaannya dijawab ya oleh Dr. Midi Haryani SPKK MM, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Pulau Mas. Baik dokter, tadi kita lagi ngobrol seputar penyakit menular seksual ya dok ya. Ini biasanya orang yang agak enggan, kalau sakit juga malu untuk cerita atau bahkan periksa ke dokter begitu ya dok ya. Ini penyakit menular seksual, penularannya memang dengan hubungan seksual saja atau bisa ada penularan yang lain dokter? Secara umum penyakit menular seksual ya namanya penyakit menular seksual artinya harus dengan hubungan seksual. Tapi pada dasarnya sebenarnya pasien-pasien saya ada beberapa yang secara terbuka bicara kok ke saya bahwa misalnya dia penyakit mereka udah baca dari internet ya rata-rata kan, dok saya kencing nanah nih, atau saya begini nih, atau bahkan ya saya ada HIV itu, mereka bilang sih biasanya ada yang terbuka. Jadi biasanya dari pengalaman dokter ini biasanya Google sendiri gambarnya di internet, jadi udah tahu sebenarnya dia sakit apa gitu ya. Beberapa pasien ada yang datang ke saya memastikan, bahkan yang bikin sulit adalah karena banyaknya cara terapi di internet sehingga pemakaian antibiotik untuk beberapa penyakit terlalu besar yang berpotensi kepada masalah resistensi antibiotik. Karena pernah kejadian seperti itu juga. Baik. Jadi harus diwaspadai juga karena mungkin tadi ya malu untuk bicarakan karena ini penyakit menular seksual, cari tahu sendiri, cari pengobatan sendiri. Betul. Pas pergi ke dokter malahan nanti mungkin terlambat atau tadi udah jadi resisten terhadap antibiotiknya. Karena biasanya penyakit menular seksual ya mohon maaf ini kan masalah behavior ya. Ada masalah behavior. Jadi dia sudah berobat, dia merasa udah saya obatin aja. Dia ulangi lagi sehingga dapat lagi kan, resiko muncul lagi, dia obatin lagi, akhirnya ujung-ujungnya setelah benar-benar nggak bisa lagi baru ke saya. Baru pergi ke dokter mencari pertolongan begitu. Mencari pertolongan. Dari tadi ada beberapa penyakit menular seksual yang dokter sebutkan, paling banyak kasusnya penyakit yang mana dokter? Secara statistik sih dari pengalaman saya pribadi aja ya, ini begini. Sebenarnya yang paling banyak itu GO sih. Gonore itu ya berarti kencing nanah ya. Iya, boleh diceritakan sedikit gambaran gejalanya atau di organnya seperti apa tuh dokter? Jadi kalau pada wanita kalau GO itu tidak terlalu kelihatan gejalanya, mungkin karena wanita lebih tertutup ya. Tapi kalau pada laki-laki jelas di situ kelihatan di mana dia nyeri kencing, rasa anyang-anyangan, kemudian keluar flek. Gitu, fleknya warna apa dokter? Biasanya putih agak kehijauan gitu. Putih agak kehijauan. Ini kalau laki-laki kan suka ada gangguan buang air kecil di prostat juga begitu ya. Ini membedakannya bagaimana dokter? Kalau gangguan karena prostat biasanya kan nggak terlalu sulit ada nyerinya, aja. Sulit aja. Tapi kalau ini dia nyeri kencing.
Betul-betul Biasanya, nyeri saat buang air kecil. susah sekali, sakit. Susah sekali. Gitu, Oke. gitu. Di penampakannya ada mungkin merah, kemerahan begitu? Ya, atau? biasanya hanya ujung uretranya merah, kemudian emang keluar nanahnya itu tadi kalau pada laki. Kalau pada perempuan biasanya saya dapatnya justru pada saat saya suap karena dia ngeluh keputihan. Oke, Gitu. baik. Jadi ini kalau di kencing nanah ini di pria dan di wanita Iya. dua-duanya bisa kena Iya, ya dokter betul. ya. Paling banyak kencing nanah. Nomor Iya. 2 apa dokter? Ini saya nggak ngerti kenapa, tapi lagi banyak verruca sebenarnya. Verruca itu apa tuh? Kondiloma, bukan verruca. Jadi ke jengger ayam mungkin apa sih kita bilangnya Vietnam. Jadi timbul kayak semacam kembang kol gitu di kemaluan, baik di vagina bisa, kemudian di penisnya, dan yang beberapa kali saya temuin memang di anus. Di anus sampai Iya, anus betul. ya. Oke. Ini karena pasiennya kan menggunakan anus sebagai alat untuk dia. Oh, oke, baik. Jadi kencing nanah sama tadi jengger ayam itu ya? Iya, Pak? jengger ayam, betul. Baik. Orang sering dengar juga sifilis dokter. Kalau sifilis ini seperti apa dok? Sifilis agak sedikit lebih jarang, tapi biasanya pasien itu suka datang ke saya dengan bercak merah di telapak tangan, telapak kaki. Oke. Jadi pasien mengira bahwa dia alergi. Oh. Kemudian setelah datang, wah ini ternyata sifilis, ada merahan, kemudian pembesaran kelenjar juga, sehingga saya lakukan cross check untuk pemeriksaan, ternyata positif. Ada juga yang datang dengan sifilis karena hasil lab positif untuk RPR-nya untuk sifilis setelah dia melakukan donor darah. Kan ada random check kan, ada cek dari PMI. Ternyata positif, jadi dia datang ke saya nggak ngerasa apa-apa, saya tidak ada keluhan apa-apa, tapi kenapa ini positif? Gitu. Oke, jadi justru cross check ke dokter. Cross check ke saya. Kenapa tuh ya? Kita cek sifilis? ulang lagi, ternyata memang benar positif. Oke. Jadi kan sifilis memang bisa tanpa gejala silent. Oh, oke, baik. Nah dokter ini kan tadi beberapa kasusnya dari dokter kan yang dia sebenarnya udah tahu behavior dia, Iya, laku betul. seksualnya berganti-ganti pasangan, Iya. jadi udah tahu kenapa dia dapat penyakit ini gitu Betul. ya. Ada juga nggak sih dokter, kan kita sering denger nih ya, ibu-ibu rumah tangga yang dia Iya, setia sama suaminya tapi dapat penyakit dari suaminya begitu. Betul, Ini tinggi sayangnya juga nggak sih begitu. kasusnya dok? Kalau karena ibu-ibu ya, rata-rata keluhannya bentuknya kan dua tuh. Iya. Apakah dia GO-nya, kencing tanah, atau dia kondiloma. Jadi bentuknya ada yang seperti jengger ayam itu tadi. Memang sih yang jengger ayam ini ada beberapa yang setelah kita minta untuk suaminya datang ikut berobat, ya memang Baru dua-duanya. ketahuan, Iya. oke, suaminya juga ada gitu Iya, ya. betul. Oke, baik dokter. Kita boleh jawab pertanyaan direct message ya dok Boleh. ya. Ini kan dari @_Haryanto_ID. Dok, saya laki-laki usia 25 tahun, belum pernah melakukan hubungan seksual, tapi di organ pribadi saya ada seperti bentol digigit nyamuk. Terasa gatal dan panas, sudah 3 hari tidak hilang. Apa bisa disebut penyakit menular seksual? Atau mungkin cuma digigit serangga aja nih dokter, karena belum pernah melakukan hubungan seksual. Iya. Jadi dari namanya penyakit menular seksual, jadi artinya harus ada hubungan seksual dulu. Tapi gejala penyakit menular seksual yang berupa bentol kemudian gatal ini sih nggak ada. Oke, jadi memang harus dicari lagi penyebabnya ya. Iya betul. Atau Bisa jadi serangga mungkin atau insect apa. bite saja sebenarnya. Oke, jadi boleh diperiksakan ke dokter, tapi Iya. mungkin bukan penyakit menular seksual Mungkin karena belum bukan. pernah melakukan hubungan seksual. Iya betul. Baik, semoga cukup menjawab. Nah dokter, ini kan tadi kita bahas beberapa penyakit menular seksual ya dokter ya. Selain tadi yang tampilannya juga jadi tidak bagus begitu, ini komplikasi yang bisa terjadi bisa merusak organ reproduksinya atau sampai kemana dokter? Betul, bisa terjadi suatu infertilitas kalau pada GO, bisa terjadi struktur atau saluran pada laki-laki itu uretranya menjadi menyempit karena terjadi seperti jaringan parut pada saat penyembuhan, kemudian gangguan reproduksi pada perempuan kan infertil jadinya, kemudian kalau pada sifilis yang stadium misalnya dia hamil dengan sifilis ada resiko kecacatan pada janinnya juga. Oke, karena infeksi tadi ya dok Iya ya. betul. Jadi bisa masuk sampai ke janinnya Iya, bahkan. jadi merusak gangguan pertumbuhan gitu bisa Oke. terjadi. Karena harus ingat kembali fungsi organ intim ini bukan cuma untuk buang air kecil, buang air besar, tapi dia organ reproduksi. Kalau Iya. tadi ada penyakit, ada infeksi virus, ya hubungannya bisa sampai infertilitas tadi ya Iya, dokter ya. Oke, ngeri ya kemudian. Iya. Ya. Dokter, ini ada juga yang sering kita dengar ya berhubungan dengan penyakit menular seksual ini serviks, kanker serviks dan juga HIV. Ini masuk ke dalam penyakit menular seksual juga dok? Kalau untuk kanker serviks memang disinyalir ada jurnal-jurnalnya yang menyatakan disebabkan oleh virus HPV, human papilloma virus, yaitu virus yang sama yang menyebabkan kondiloma tadi.
cengkeh ayam. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan sebenarnya. Jadi kalau pada wanita berulang kondilomanya, biasanya memang saya sarankan untuk ngecek secara DNA-nya, gitu, untuk mencari tipenya. Gitu. Kalau misalnya pada yang belum, memang sekarang ada vaksinnya kan, untuk bisa mengurangi HPV-nya itu bisa dipakai. Kemudian kalau untuk HIV, kalau seandainya kita ada suatu infeksi penyakit menular seksual, maka resiko kita terinfeksi juga oleh HIV jadi lebih besar karena ada kerusakan di organ reproduksi. HIV kan juga penyakit menular seksual sebenarnya, salah satunya. Di luar dari itu, di luar dari jarum, suntik, segala macam itu bisa. Oke, tapi memang masih ada hubungannya dengan PMS ini tadi kemudian ya. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya dokter ya, karena dokter kan bilang keputihan ada yang normal, ada juga yang tidak normal begitu. Mungkin masih banyak juga nih yang nggak tahu ya. Jangan-jangan mungkin ada penyakit di organ intim kita, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Apabila Anda punya pertanyaan juga masih ditunggu di 0212903244 atau bisa juga kirim direct message di @bincang-sehati.itv. Kita harus jeda lagi sebentar, jangan kemana-mana, tetap di ITV. Anda kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa, kita masih membahas seputar menjaga kesehatan organ intim. Masih ditunggu telepon dari Anda di 0212903244 atau melalui akun Instagram kami, Anda kirim direct message di @bincang-sehati.itv. Kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Midi Haryani SPKKMM, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Pulau Mas. Dokter, tadi sempat terpotong ya, kita lagi mau bicara mengenai keputihan. Karena ini sebenarnya kan memang hormonal, tadi dokter bilang wajar, bahkan bisa dijadikan patokan juga menentukan masa subur begitu dari cairan vagina begitu ya dokter ya. Ini kapan sih keputihan ini kemudian jadi tidak normal? Gejala-gejalanya seperti apa dokter? Memang kita bisa membedakan sedikit ya. Kalau keputihannya itu biasa encer, tidak berbau, tidak ada keluhan gatal, kemudian dengan kita bersihkan paling hanya lembab keluar sedikit saja, tidak terlalu ngeflek di celana, itu kita bisa bilang kemungkinan itu sebenarnya yang normal atau hormonal tadi. Sementara kalau timbul keluhan misalnya gatal tadi, warna keputihannya berubah menjadi agak sedikit kekuningan, atau bintik-bintik seperti kepala susu yang pecah itu kan biasanya jamur kandida, atau warnanya sepertinya keputihan agak berbusa begitu. Kemudian bau pada saat setelah melakukan hubungan seksual itu juga kemungkinan ada penyakitnya. Oke, jadi kalau bisa dirangkum mestinya tidak berwarna, tidak berbau, tidak gatal begitu ya. Itu yang normal. Ya. Kita tahan sebentar, kita angkat telepon dulu ya dokter ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Titi dari Bengkulu. Ibu Siti di Bengkulu, silakan mau tanya apa nih ke dokter? Ini saya menderita keputihan selama 6 bulan. Udah berobat kemana-mana, ke dokter spesialis kandungan, ke bidan setempat, sama rumah sakit atau berobat herbal, tapi hasilnya normal, tapi keputihannya masih keluar terus. Cuman nyeri perut bagian bawah sama kiri, terasa panas kalau malam. Oke, baik. Keluhan keputihannya nih banyak, tadi berbau, gatal atau apa Bu? Enggak gatal sih, enggak bau juga. Tapi keluar aja banyak begitu ya? Volumenya banyak, mengganggu ya Bu ya? Halo Ibu? Ya, halo? Keluhan keputihannya nih tidak normalnya karena tadi banyak volumenya atau sampai mengganggu atau kenapa Bu? Yang terasa mengganggu sih kapan malam tuh terasa panas, nyeri perut bagian kiri sama bawah. Oke, yang mengganggunya nyeri di perutnya itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dok? Kalau malam tuh terasa panas. Oke, baik. Usianya berapa Bu? Hah? Usianya berapa? Usianya 26. 26 tahun. Baik, kita coba jawab ya. Terima kasih Bu Siti di Bengkulu teleponnya ya. Baik Ibu Siti, ini 6 bulan. Tadi ada keputihan yang paling dikeluhkan karena nyeri juga di perutnya saat malam. Sudah berobat kemana-mana tapi masih belum menemukan solusi nih dokter. Bisa dibantu nih. Baik, kalau misalnya ditambah dengan keluhan nyeri perut, kalau saya sarankan harus ke kebidanan juga ya untuk kebutuhan gitu. Apakah mungkin butuh untuk di USG,
baik secara transmisi vaginal atau dari perut gitu tadi. Kalau untuk keputihannya saya tetap sarankan untuk lakukan pemeriksaan cairan keputihannya itu. Kalau dari hasilnya itu ternyata negatif semua, maka kemungkinannya bisa tadi bisa hormonal atau dari aktivitas fisiknya dia sendiri sehari-hari, stres fisik atau psikis, penggunaan alat kontrasepsi, karena itu bisa membuat keputihan kita menjadi lebih banyak walaupun itu mungkin masih normal. Jadi nggak melulu sebenarnya penyakit, betul. Bisa aja memang dari hormonal, dari stres, tapi yang nyeri tadi jangan didiamkan juga ya dok? Iya betul, kita harus cari kan penyebabnya kenapa. Betul. Apakah memang nyerinya itu misalnya ada salah satunya adnexitis, nyeri di alat reproduksi yang lain gitu, itu mesti ketemu itu. Betul. Apalagi tadi mengganggu karena lagi tidur, aktivitas. Mungkin juga capek karena jadi kurang tidur karena nyeri, jadi keputihan juga mungkin juga terjadi. Capek itu tadi menyebabkan keputihan juga bisa lebih banyak loh. Jalan jauh juga kita bisa keputihannya jadi agak lebih banyak. Baik. Semoga cukup menjawab ya Ibu Siti, bisa diperiksakan, dicari sampai ketemu tuh ya kenapa nyerinya, jangan sampai didiamkan supaya kalau ada apa-apa bisa langsung ketahuan, bisa menemukan pengobatan yang tepat. Semoga cukup menjawab ya Ibu Siti ya. Baik, kita bahas lanjut di keputihan ya dok ya. Boleh jawab dari direct message ya dok ya. Ini dari @lisalin268, pertanyaannya dia, apakah kalau sering keputihan yang encer seperti air seni, karena misalnya kan kalau keputihan teksturnya lebih kental, itu bahaya atau tidak dok? Dan apa juga biasanya terjadinya saat ada tekanan di perut kemudian? Nah ini yang agak bingung karena keputihan biasanya nggak pernah encer seperti air seni. Jadi kalau memang secara mekanisme vagina itu memang pasti akan keluar cairan. Pasti dari vagina karena dia berusaha membersihkan keluar. Tapi mekanisme mengeluarkan cairan yang kotoran dari dalam vagina itu memang ada sehingga selalu lembabkan vagina kita. Itu yang harus dibersihkan. Tapi kalau sampai encer dan seperti air seni, saya rasa ini butuh pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kita swab ya, kita ambil cairannya, dilihat dulu di bawah mikroskop sebenarnya apa sih yang begini. Itu supaya tahu lebih jelas ya. Betul. Apa sih itu tadi karena ada tekanan di perut? Iya, tekanan di perut terus baru keluar. Apakah ini bersamaan dengan air kencingnya? Karena di sini ada infeksi saluran kencing, itu juga bisa. Jadi kencing sedikit-sedikit gitu. Karena saling berhubungan ya. Iya, betul. Semoga cukup menjawab ya tadi ya untuk Lisalin. Baik dokter. Tadi kalau berhubungan juga dengan keputihan begitu, selain mengganti panty liners begitu, ada juga yang membersihkan dengan cairan pencuci begitu vaginal ya. Juice ya. Itu boleh nggak sih dokter? Sebenarnya tidak terlalu perlu untuk menggunakan vaginal juice ya. Ada 1-2 orang yang merasa bahwa dibersihkan jadi rasanya lebih bersih gitu. Padahal berpotensi untuk mematikan flora normal di dalam vagina. Jadi dalam vagina itu kan ada bakteri, ada jamur yang normal memang ada di situ. Dan mereka bertugas untuk menjaga supaya pH vagina itu tetap jadi 4. Tetap pH-nya asam untuk mengurangi resiko infeksi. Jadi ada pH yang asam ini, jadi ada lactobacillus namanya di situ, dia mengeluarkan lactic acid, dia mengeluarkan hidrogen peroksida, yang dan bakteriosin yang fungsinya untuk menetralkan bakteri jahat sebenarnya. Gitu. Kalau kita vaginal juice itu kan antiseptik, bersih semua, nanti jadinya habis itu nggak ada pertahanan. Nggak ada pertahanan justru. Makanya memang harus asam supaya tadi mati itu ya semua yang jelek itu kemudian. Baik dokter. Kalau ada keputihan atau infeksi di ibu hamil, ini bisa terjadi apa dokter? Kalau pada ibu hamil biasanya faktor utamanya adalah hormonal kan, sehingga hormon itu juga menyebabkan keputihan pada ibu hamil cenderung lebih banyak memang. Bisa estrogennya lebih tinggi. Ya betul. Nah masalahnya kadang-kadang dengan masalah di pengaruh hormon ini juga dan kadar gula darah yang biasanya ibu hamil emang lebih tinggi naik, jamurnya seneng dong banyak makanan. Baik. Yang paling sering biasanya infeksi jamur oleh Candida kalau pada ibu hamil. Jadi memang mesti waspada juga ya. Iya betul. Ibu hamil tambah gemuk, resikonya naik biasanya kan betul, tambah gemuk lagi biasanya kan. jadi tambah lembab juga. Betul. Jadi memang harus lebih dijaga kebersihannya, harus pinter-pinter ya menjaga jangan sampai nanti bisa terjadi hal yang buruk ya, karena bisa jadi lahir prematur ya dokter ya. Apabila infeksinya kemudian naik ke atas sehingga merangsang pelvik untuk membuka karena meradang. Gitu. Baik dokter. Nanti kita ngobrol lagi ya dokter ya seputar pengobatan tadi seperti apa ya. Lalu soal mencukur bulu pubis nih boleh atau enggak ya? Nanti kita lanjutkan lagi ya. Apabila Anda mungkin masih banyak pertanyaan masih ditunggu ya di 0212903264 atau bisa melalui akun Instagram kami di @bincangsehat.tv. Sebelum jeda saya punya tips menjaga kebersihan organ intim. Ini dia.
Pemirsa Bincang Sehati, organ intim kita rawan terkena infeksi dan penyakit. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihannya. Berikut contoh hal yang dapat dilakukan. Organ intim dan sekitarnya seperti bagian selangkang akan lebih lembab dari bagian tubuh lain. Oleh karena itu, setelah melakukan berbagai aktivitas, terutama setelah mengeluarkan banyak keringat, jangan bersihkan organ intim dengan air panas, karena dapat menyebabkan iritasi. Gunakan juga sabun lembut tanpa pewangi. Pilih pakaian dalam dari bahan katun atau yang menyerap keringat. Selain itu, pastikan tidak terlalu ketat karena dapat menyebabkan iritasi dan dapat meningkatkan kelembapan. Masa pubertas akan membuat kita mulai mempunyai rambut di sekitar organ intim. Sebagian orang menganggap rambut tersebut mengganggu, namun ternyata berguna untuk berbagai hal. Misalnya, melindungi organ intim dan mencegah gesekan yang dapat menyebabkan lecet. Aktivitas fisik seperti berolahraga sangat rentan mencederai bagian organ intim, seperti nyeri saat bersepeda, iritasi saat berlari, dan ruam akibat keringat. Kita juga harus berhati-hati ketika melakukan olahraga yang memerlukan kontak fisik, seperti bola basket dan sepak bola. Gunakanlah pelindung organ intim jika memang diperlukan. Setia pada pasangan. Berbagai penyakit menular seksual menyebar lewat hubungan intim. Dengan setia pada pasangan, risiko terkena infeksi dan penyakit menular seksual lebih rendah. Setiap pasangan suami istri harus bisa menjaga kebersihan masing-masing. Penting juga untuk membersihkan organ intim bagian luar dengan sabun tanpa pewangi. Kembali lagi di Bincang Sehati, pemirsa, kita masih membahas seputar menjaga kesehatan organ intim. Masih ditunggu teleponnya di 0212903244 atau di akun Instagram kami, Anda bisa lihat langsung ya di layar kaca Anda. Kita ngobrol lagi dengan Dr. Midi Haryani, SPKKMM, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Omni Hospital Pulau Mas. Dan dokter tadi ngobrol banyak seputar penyakit-penyakit yang bisa diderita nih di organ intim atau reproduksi kita. Ini kita harus melakukan deteksi dini, kemudian atau disesuaikan dengan aktivitas seksualnya, begitu tadi behaviornya seperti apa, atau yang paling tepat nih kita pemeriksaan ke dokternya seperti apa, dok? Baik, jadi kalau untuk screening kalau di luar negeri dan mungkin dan di Jakarta ya, setahu saya itu kita sudah ada screening untuk HIV, terutama untuk ibu hamil, pasien-pasien yang mau seksio kan, biasanya kan karena kan akan berkontak dengan dokternya, ini masalah di universal precaution, jadi kesehatannya. Itu satu. Kemudian mengenai pap smear tadi memang kita sarankan juga apabila di atas itu kan dia harus lakukan secara berkala. Kemudian untuk yang lain-lainnya, kalau untuk apa tadi kita sifilis apa segala macam, ini memang cara terbaik kita sebutnya sebagai ABC STD. Kalau memang behavior kita susah untuk intervensi kan kalau behavior ya. Jadi kita bisa cuma sarankan ABC dari sexually transmitted disease. A-nya itu adalah abstinensia. Jadi jangan abstinensia, artinya jangan kita melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Karena ada yang terlalu muda ya, kita melakukan hubungan seksual itu beresiko sekali untuk terinfeksi. B-nya adalah be faithful. Kita sebut-sebutkan, iya setia pada satu pasangan. Semakin banyak pasangan kita, maka semakin meningkat resiko kita untuk terinfeksi. Yang ketiga, kalau setia juga udah nggak bisa juga, kita sarankan use kondom. Jadi terpaksa harus pakai pelindung, mau tidak mau, gitu. Karena kita juga tidak bisa menjaga seseorang yang behave-nya sudah seperti itu, nggak mungkin kita awasi terus-menerus. Kita terpaksa cuma bisa menghimbau untuk menggunakan itu. Baik. Jadi ABC itu ya, ABC paling tidak hal-hal itu yang paling bisa kita tidak lakukan. itu saja.
kalau bisa tadi deteksi dini juga. Iya. Jadi kalau ada apa-apa bisa lebih cepat ditemukan pengobatan, jangan sampai coba terapi ini, terapi itu. Iya, betul. Pertolongan terakhir malah baru ke dokter. Malah baru karena untuk masalah deteksi dini itu kan kalau sebenarnya tidak melakukan hubungan seksual dan dia tidak khawatir kan seharusnya kita nggak apa-apa. Betul. Harusnya takut begitu. apa gitu Takut ya. apa Betul. gitu. Justru kalau ada apa-apa langsung ketahuan bisa langsung diobati. Ya, balik ke behaviornya lagi kalau emang behaviornya, karena ada pasien yang seperti itu, dia merasa bersalah melakukan hubungan di luar itu, sebelum dia pulang dia datang dulu ke saya. Gitu. Saya minta dicek dok karena memang saya salah, saya melakukan gini. Ya sudah kita lakukan pemeriksaan. Baik, jadi justru itu untuk melindungi keluarganya juga. Betul, ya pada akhirnya. Dia masih ingin melindungi keluarganya. Baik, kita coba jawab pertanyaan direct message ya dokter ya. Ini dari @santidewi 1804. Ini pertanyaannya, mencukur bulu pubis boleh atau tidak dokter? Oke. Ini yang berikutnya keputihan mens atau jamur, membedakannya seperti apa? Betul, baik. Jadi kita kembali ke untuk apa bulu pubis itu dulu kan sebagai pelindung ya salah satunya. Ada orang-orang yang memang lebih senang untuk dilakukan untuk mencukur bulu pubisnya atau mengangkat gitu ya, waxing kan salah satunya yang Brazilian waxing ya kalau saya nggak salah begitu. Tapi ada juga yang nggak suka karena dianggap sebagai ya ada yang nggak seneng lah, itu dianggap sebagai salah satu daya tarik seksual soalnya bagi sebagian orang. Apakah kita boleh? Boleh aja sih sebenarnya, selama dilakukan dengan cara yang benar, yang baik. Harus bersih misalnya. Kemudian harus diingat bahwa kalau dicukur langsung, pada saat dia tumbuh tuh dia lebih keras loh, rambutnya lebih kasar, lebih tajam sehingga resikonya adalah malah menusuk sendiri jadi terinfeksi. Kemungkinan kedua adalah dia ingrowing hair, jadi tumbuhnya malah salah, jadi dia tumbuhnya malah masuk ke dalam malah jadi sakit. Atau bisa juga kemudian dia malah jadi terinfeksi. Karena pernah kejadian juga ada pasien kemudian terinfeksi jadi seperti bisul kecil-kecil gara-gara dia mencukur dengan alat cukur yang ternyata udah dia nggak ganti, dia cuci, dia bersihin lagi, dia taruh aja sembarangan, dia pakai lagi. Nah, jadi lebih ke pentingnya kebersihannya ya, betul. Bukannya boleh atau tidaknya pada akhirnya. Oke, tadi pertanyaannya kalau keputihan yang jamur itu seperti apa dokter? Putihan jamur itu tadi pasti ada gatal kan, kalau jamur itu biasanya gatal. Nyeri kencing kadang-kadang kalau dia sudah menginfeksi uretra, jadi saluran kencing kita. Kemudian biasanya kelihatan sampai keluar tuh biasanya. Ada cairan keputihan yang kayak kepala susu. Oh, itu bau artinya ada asam jamurnya biasanya ya. juga kalau jamur. Oke, baik, semoga cukup menjawab ya. Tadi Santi, kita coba jawab satu direct message lagi ya dokter ya. Baik. Ini dari @Anda Anyan pertanyaannya, kista Bartholin itu apa dokter? Penyebabnya apa? Lalu pengobatannya seperti apa? Kista Bartholin itu adalah kelenjar Bartholin itu sebenarnya fungsinya untuk meminyakin, terutama misalnya pada aktivitas seksual ya biasanya begitu. Tapi suatu saat misalnya dia tergaruk, terinfeksi, aktivitas seksual terlalu tinggi sehingga tergesek dia ada luka, masuk bakterinya. Kemudian kelenjar yang menghasilkan cairan ini tertutup salurannya karena ada infeksi di ujung. Akhirnya dia membesar seperti balon. Kalau sampai terinfeksi kita berikan antibiotik dulu. Kalau perlu kita angkat atau kita bersihkan kistanya, diangkat lagi karena kalau tidak jadi lagi biasanya. Oke, baik. Jadi memang ada fungsinya. Jadi memang kalau terganggu itu memang harus diperbaiki begitu ya, betul, supaya harus diobati. jangan sakit sampai sekali nanti. loh, nggak bisa jalan pasiennya. Sampai nggak bisa sampai nggak bisa jalan karena bengkak sekali kan di situ. Karena sampai membengkak ya dokter. Iya, ya. betul. Baik dokter. Kalau di anak-anak yang harus diperhatikan perawatan organ intimnya seperti apa dokter? Kalau punya bayi biasanya kan begitu ya dokter? Biasanya karena kan kadang-kadang kita nih praktis nih sekarang, pakainya pampers, ya, popok. Sementara si popok ini kan kita kadang-kadang nggak diganti. Katanya kan bisa sampai sekian kali pipis gitu. Tahan 10 jam katanya. Tapi tentunya saya tidak sarankan seperti itu. Sebaiknya segera diganti karena kan dia jadi lembab, resiko air kencingnya itu akan mengiritasi kulit sekitarnya yang kita sebut sebagai diaper rash itu tadi. Gitu. Itu jadi lebih besar. Kemudian kalau dia buang air besar kadang-kadang nggak ketahuan nih. Karena si anaknya juga tenang-tenang aja lari-lari sana sini. Kecuali sampai dicium baru. Nggak tahu aja pupnya sudah menempel sekian lama, jamur. Pasti banyak infeksinya tuh ya, kotor ya. Jadi memang balik lagi ke kebersihan sama aja kayak orang dewasa pakai panty liner atau pembalut begitu ya harus sering diganti. Harus sering diganti, sering-sering dilihat.
Betul, betul. Ini coba dari direct message ya dokter ya, dari @ningsih_20. Saya perhatikan sudah 2 hari ini organ intim bayi saya seperti ada ruam kemerahan. Dia juga lebih sering nangis belakangan ini, mungkin karena gatal ya. Ini pengaruh dari popoknya. Nah, berapa kali dalam sehari popok harus diganti dokter? Itu tadi, kalau apalagi kalau lagi ada masalah diaper rash seperti ini, saya nggak sarankan pasien menggunakan popok jadinya. Jadi sebaiknya pakai yang biasa. Atau ya? Iya, maksudnya supaya begitu buang air besar, buang air kecil langsung ketahuan, kita langsung bersihkan. Bersihkannya itu kan harus dibersihkan dengan air sendiri, bilas semuanya, keringkan lagi, kasih obatnya untuk diaper rash-nya, pakaikan lagi popok yang biasa. Oke, jadi kalau lagi sakit, ada masalah justru nggak boleh pakai betul. pampers begitu ya, harus pakai popok kain dulu. Kain aja dulu lah, tapi kalau seandainya enggak, mungkin dia mau pergi kemana, boleh, tapi harus sering dilihat jadinya. Jadi intinya sebenarnya setiap kali basah sebaik, terutama yang lagi bermasalah ya, ganti aja yang baru. Harus ganti yang baru ya, nggak boleh sayang-sayang. Kalau lagi bermasalah kan kita mau. Betul, betul. Kalau yang di laki-laki kan ada yang belum disunat ya dokter ya? Ya. Ini membersihkannya supaya terjaga kebersihannya seperti itu apa? tadi smegmanya. Jadi di ujung penisnya itu Bunda harus rajin-rajin untuk membuka, ditarik ke bawah, itu ada kotorannya dibersihkan. Oke. Itu harus rajin dibersihkan seperti itu. Pakai air biasa aja. Pakai air biasa, air agak sedikit, boleh air hangat suam-suam kuku untuk dibersihkan. Oke. Karena saya pernah pengalaman juga dokter itu kan kalau bayi buang air besarnya juga masih lebih encer kan, jadi itu bisa kemana-mana. Iya itu dia. Jadi betul-betul harus dibersihkan sampai depannya semuanya bersih. Lipetan-lipetan itu loh, vagina kan kadang-kadang ketinggalan dia di antara lipetan antara labia mayor dengan labia minornya gitu, bibir besar kecilnya vagina. Betul, itu harus betul-betul bersih. Iya. Ganti terus tisu basahnya, kapasnya supaya betul-betul bersih ya anak kita ya. Kemudian baik, ada tips terakhir dokter yang bisa diberikan terkait menjaga kesehatan organ intim pada akhirnya. Jadi tadi yang pertama tentunya bahwa vagina itu sudah ada mekanisme membersihkan, jadi cleaning mechanism. Jadi kita tidak perlu terlalu over membersihkan. Menggunakan dus silakan, tapi tidak harus melupakan sesuatu yang utama. Kemudian yang kedua, bahan baju memang benar bahwa kita kalau bisa menggunakan bahan baju yang menyerap keringat, gitu. Untuk mengurangi resiko keputihan dalam hal STD, ya tadi ABC-nya STD itu tadi yang mesti kita ingat. Yang keempat tentunya healthy lifestyle ya. Bagaimanapun juga misalnya seharian kita kerja dari pagi sampai sore, celananya nggak ganti, udah keringetan, lembab. Betul. Ya, itu resikonya jadi jangan. Baik, jadi menjaga kebersihan, kita juga mendidik anak kita ya, supaya tahu bagaimana membersihkan organ intim, supaya karena itu bukan cuma buat buang air kecil, buang air besar, tapi juga untuk reproduksi ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter, semoga tadi jadi informasi berguna bagi pemirsa di rumah ya. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa, kami tunggu kritik dan saran dari Anda, bisa melalui SMS di 08898105.000 atau melalui Facebook kami di Bincang Sehat.id. Jangan lupa follow akun Instagram kami di @bincangsehat.id. Saya Melisa Gandasari pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih dokter.